Saudara pasti pernah dengar yang namanya biji mata Tuhan, atau saudara pernah baca dalam Alkitab, yaitu dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Nah, di situ dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ya, jadi biji matanya maksudnya adalah biji mata Tuhan. Tapi perlu saudara ketahui, apa itu atau siapa itu biji mata Tuhan, ya, supaya saudara yang pernah membaca Alkitab atau pernah dengar tentang biji mata Tuhan tidak kebingungan atau merasa bahwa saudara adalah biji mata Tuhan. Jadi perlu saudara ketahui dan pahami siapa itu biji mata Tuhan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Karena bukan semua manusia atau semua orang biji mata Tuhan. Nah, biji mata Tuhan ini adalah kata kiasan atau kata perumpamaan, ya, yang diberikan kepada umatnya. Jadi biji mata Tuhan itu adalah umatnya. Biji mata Tuhan itu adalah umat Tuhan. Umat Tuhan yang adalah Yakub. Ya, Yakub yang ditetapkannya menjadi miliknya, menjadi umatnya. Dan itu bisa saudara lihat dalam ayat 9-nya dari Ulangan 32 tadi. Di sini dikatakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Nah, siapakah umat Tuhan ini? Yang dimaksud biji matanya ini yang adalah Yakub ini. Itulah Israel. Yakub adalah Israel yang adalah gambaran umat Tuhan. Jadi Yakub itu yang digambarkan sebagai umat Tuhan tadi di ayat 9 tadi, itulah Israel. Israel adalah Yakub. Yakub atau Israel adalah umat Tuhan. Dalam Kejadian 35 ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Jadi Israel itu perubahan nama daripada Yakub. Jadi Yakub adalah Israel. Kita lanjutkan Kejadian 35 10-nya. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ya. Jadi Israel yang adalah Yakub, ya, Israel adalah Yakub, Yakub adalah Israel yang adalah umat Tuhan. Mari kita lihat Ulangan 27 ayat 9 sampai dengan 10. Ulangan 27 ayat 9 sampai dengan 10 juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itulah umat Tuhan. Umat Tuhan sebagai biji mata Tuhan, Yakub yang adalah Israel,
yang adalah umat Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi biji mata Tuhan itu adalah umat Tuhan, ya. Umat Tuhan. Nah, siapa umat Tuhan? Nah, saya juga perlu sampaikan kepada saudara, bukan semua orang manusia itu umat Tuhan. Jangan saudara mengira kalau saudara sudah menjadi umatnya satu organisasi, satu merek gereja, lalu saudara sudah bisa klaim saudara umat Tuhan. Ya, ada kriterianya, ada persyaratannya, atau ada tandanya bahwa saudara itu umat Tuhan. Ya, sebagai umat Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan itu bukan sembarangan, bukan asal klaim, oh saya umat Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Jadi jangan saudara kira sembarangan langsung bisa mengklaim kita sebagai umat Tuhan. Karena ada aturannya sebagai umat Tuhan, ada tandanya sebagai umat Tuhan, bukan sembarangan atau asal-asalan. Nah, siapa umat Tuhan? Yang adalah Yakub Israel tadi. Umat Tuhan adalah orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Itulah umat Tuhan. Seperti yang dijelaskan tadi dalam Ulangan 27 ayat 9, 10 tadi, di ayat 10-nya dikatakan, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itu umat Tuhan. Jadi kalau saudara mau jadi umat Tuhan, saudara wajib harus mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kalau tidak, saudara enggak bisa jadi jemaat Tuhan, atau saudara bukan jemaat Tuhan. Ya, ini saudara perlu saudara pahami. Jadi kalau saudara sudah mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan, maka saudaralah umatnya Tuhan. Umatnya Tuhan, biji matanya Tuhan. Dan kalau saudara sudah menjadi umat Tuhan yang adalah biji matanya Tuhan, maka saudara berhak, ya, menerima perlindungan yang daripada Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara sudah benar-benar menjadi umat Tuhan, ya, benar-benar menjadi umat Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan, ya, maka saudara berhak atau wajib dan pasti dilindungi oleh Tuhan. Nah, dari mana kita tahu? Mari kita lihat, kita kembali ke Ulangan 32 tadi. Ulangan pasal 32 tadi. Kembali kita baca di ayat 10-nya. Di sana tadi dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia. Ada di situ dikatakan dikelilinginya dia. Nah, dikelilingi Tuhan, ya. Dikelilinginya dia, siapa dia tadi? Yakub, ya, Yakub yang adalah Israel. Israel adalah umat Tuhan tadi, yang mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita bicara yang namanya dikelilingi, ini dikelilingi maksudnya dipagari. Berarti kalau dipagari ini bicara perlindungan, ya, bicara perlindungan. Jadi kita dilindungi Tuhan kalau kita benar-benar umatnya Tuhan, ya, yang mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan, ya. Haleluya, amin. Jadi untuk menerima perlindungan Tuhan, saudara harus benar-benar jadi umat Tuhan. Jadi umat Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan
Tuhan. Ya. Kalau tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, saudara bukan umat Tuhan. Saudara jangan ngaku umat Tuhan. Itu namanya saudara, namanya kepedean atau terlalu percaya diri jadi umat Tuhan, tanpa mau mendengarkan suara Tuhan, tanpa mau melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Terlalu banyak sekarang manusia ini atau orang Kristen hanya karena terdaftar dalam satu gereja, merek organisasi, lalu bangga merasa sudah menjadi umat Tuhan, padahal belum. Ya, dia hanya menjadi umat organisasi, belum jadi umat Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Ya. Jadi ini perlu saudara sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, perlu melakukan yang namanya introspeksi diri. Ya. Apakah saudara sudah mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan? Ya. Jadi umat Tuhan tadi yang adalah Yakub atau Israel dilindungi oleh Tuhan. Ya. Jadi dikelilingi tadi di situ itu bicara pagar bicara perlindungan. Ya. Dalam Mazmur 5 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau yang memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya. Jadi ada di sini kata mengasihi Tuhan. Siapa ini yang mengasihi Tuhan? Adalah orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Yohanes. Ya, kalau saudara buka kitab Yohanes, ya, jadi itu tadi umat Tuhan pasti dikelilingi Tuhan atau dipagari Tuhan, dilindungi Tuhan. Ya, bukan hanya dilindungi, dipagari, dikelilingi, tapi jika saudara benar-benar umat Tuhan, saudara juga akan diawasi oleh Tuhan. Ya, saudara akan diawasi oleh Tuhan. Kita lihat kembali Ulangan 32, ya, ayat 10 tadi. Kembali kita bacakan ayat 10 tadi. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, ya, ya. Jadi selain daripada dikelilingi, dipagari atau dilindungi, si umat Tuhan ini yang adalah Yakub Israel juga diawasi oleh Tuhan. Nah, diawasi artinya diamati, diperhatikan, dipantau, Bapak Ibu. Si umat Tuhan ini, ya, diawasi, diamati, diperhatikan, dipantau oleh Tuhan. Ya. Nah, biasanya tujuan daripada yang namanya diawasi adalah untuk mencegah jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan untuk memastikan apakah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Itu maksud atau tujuan daripada diawasi. Jadi saudara diawasi, ya, kalau saudara sudah menjadi umat Tuhan, benar-benar umat Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan, diawasi, Bapak Ibu. Ya. Kehidupan umat Tuhan itu diawasi oleh Tuhan. Tujuannya apa? Kenapa harus diawasi? Untuk mencegah jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya.
dan untuk memastikan apakah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Itu tujuan daripada kenapa umat Tuhan harus diawasi oleh Tuhan. Jadi itulah tadi biji mata Tuhan. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi biji mata Tuhan atau umat Tuhan ini ya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara, pastikan dirimu adalah biji mata Tuhan, umat Tuhan, supaya saudara dilindungi oleh Tuhan dan diawasi oleh Tuhan. Tapi dengan syarat, kalau mau saudara menjadi benar-benar umat Tuhan, saudara harus mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.